Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema Berbahagialah mereka yang percaya. Kembali kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Kembali lagi pada kesempatan ini kami rindu untuk membaca, mempelajari firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, berikan kepada hamba-hamba-Mu pengertian untuk membagikan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Lalu kemudian yang bagian ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yang pertama ada Yohanes 8 ayat 54 sampai 58. Yesus menyatakan bahwa kemuliaannya berasal dari Bapa dan menegaskan keilahiannya ketika dia berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kejadian 12 ayat 3. Allah berjanji kepada Abraham bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui dia. Ini menegaskan bahwa keturunan Abraham akan menjadi sarana berkat bagi seluruh dunia. Kemudian ada Roma 4 ayat 1 sampai 5. Paulus menjelaskan bahwa Abraham dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa pembenaran adalah pemberian Allah berdasarkan iman. Lalu ada Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Maria mengurapi Yesus dengan minyak mahal sebagai tanda penghormatan, sementara Yudas murid Yesus mengkritiknya. Yohanes 19 ayat 4 sampai 22. Pilatus mencoba membebaskan Yesus, tetapi akhirnya menyerahkannya untuk disalibkan, dan di kayu salib dipasang tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Lalu kemudian ada Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberikan damai sejahtera dan juga Roh Kudus. Thomas yang awalnya ragu, akhirnya mengakui keilahian Yesus setelah melihat dia. Lalu kemudian ada Daniel pasal 2. Nebukadnezar bermimpi tentang patung besar dengan bagian-bagian logam yang berbeda yang dihancurkan oleh batu tanpa tangan manusia. Ini melambangkan kerajaan-kerajaan dunia yang akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal. Lalu ada Daniel 7. Daniel melihat visi tentang 4 binatang yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia dan diakhiri dengan kedatangan yang lanjut usianya. Sekarang kita melihat pengertian judul Sekolah Sahabat, Berbahagialah mereka yang percaya. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini, percaya itu artinya, percaya adalah respon kita manusia terhadap fakta-fakta yang memberikan konfirmasi akan keilahian Kristus. Sedangkan berbahagia itu adalah sebuah pilihan. Apa yang akan kita lakukan dengan fakta-fakta tentang keilahian Kristus itu? Kalau kita memilih untuk percaya, maka kita pasti akan berbahagia. Nah, kira-kira apa standar atau level percaya sehingga dapat menuju kepada kebahagiaan? Nah, saudaraku, menurut ajaran Alkitab sebenarnya ada 2 jenis percaya, ya. Yang pertama adalah percaya yang sekedar pengetahuan, atau kita sebut itu intellectual belief. Jenis percaya ini melibatkan pengakuan atau kesepakatan bahwa Allah dan Yesus itu ada, bahwa Injil itu adalah benar, tetapi kepercayaan ini hanya sebatas pengetahuan. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Nah, kita tiba kepada jenis percaya yang kedua, yaitu percaya yang aktif
aktif menyerahkan diri, atau kita sebut saving faith. Percaya yang sejati dan yang menuntun kepada kebahagiaan adalah kepercayaan yang aktif, yang disertai penyerahan diri sepenuh kepada Allah dan mengizinkan Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Iman ini, jenis ini melibatkan keyakinan yang menggerakkan hati dan kehendak seseorang, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Roma 10 ayat 9 sampai 10. Pertanyaan, percaya seperti apa yang menuntun kepada kebahagiaan? Ellen White dalam Signs of the Times 25 Mei 1888, paragraf ke-9 mengatakan, jika kita mau mempercayai Dia dan menyerahkan jalan kita kepadanya, Dia akan mengarahkan langkah kita ke jalan yang akan menghasilkan kemenangan atas setiap hasrat jahat dan setiap sifat karakter yang tidak sesuai dengan pola ilahi kita. Kira-kira apa bentuk kebahagiaan yang dapat diterima, yang dapat dirasakan kalau kita memiliki saving faith atau kepercayaan seperti yang sudah kita uraikan di atas tadi? Ada beberapa hal yang dapat dialami. Yang pertama adalah kedamaian batin yang mendalam sesuai dengan Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lalu kemudian yang kedua yang akan dialami adalah sukacita sejati dan sukacita yang konsisten, tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. Yohanes 15 ayat 11. Yang ketiga, orang itu akan mengalami pengampunan dan bebannya yang terangkat. Beban rasa bersalah dan penyesalan akan diangkat. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Lalu yang keempat, orang itu akan mengalami kepuasan dan ketenangan hidup yang sederhana. Artinya, hidup mereka tidak lagi digantungkan kepada pencapaian atau harta duniawi. Filipi 4 ayat 11-13. Dan yang kelima, orang-orang ini akan mengalami hubungan yang diperbaharui dengan orang lain. Ini akan mengubah cara mereka berinteraksi dengan sesamanya. Ini memberi mereka kemampuan untuk mengampuni, mengasihi tanpa pamrih, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kasih dan hormat. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ada kesaksian. Pertanyaan, kesaksian siapa-siapa saja yang dibahas? Mereka yang bersaksi di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita pekan ini ada beberapa. Yang pertama adalah Abraham. Dia bersaksi, dia percaya bahwa Allah akan menyediakan. God will provide. Yang kedua ada Maria. Dia percaya dan dia bersyukur. Dia memperlakukan Yesus sebagai tamu yang istimewa. Dengan demikian dia menyatakan akan kepentingan daripada Yesus di hadapan orang banyak. Yang ketiga ada Pilatus. Dia percaya menyatakan bahwa Kristus tidak bersalah. Lalu dia menginstruksikan agar di atas salib Kristus ditaruh sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Kristus adalah Raja orang Yahudi. Lalu yang keempat, Thomas, dia percaya bahwa Kristus telah bangkit setelah dia melihat bukti. Dan yang kelima adalah pengikut Kristus di segala zaman. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah dan mereka akan bersaksi bahwa dia adalah Mesias dan Raja yang akan segera datang kembali. Apa kira-kira dasar dari kesaksian tersebut? Dasar dari kesaksian ini oleh karena mereka sendiri telah menjadi percaya yang sebelumnya sesungguhnya mereka bukan orang percaya. Yang menjadi dasar kesaksian mereka adalah tiga hal. Yang pertama, pengalaman pribadi mereka dengan Yesus. Yang kedua adalah kuasa transformasi dari Kristus. Kuasa yang merubah, membuang hidup yang lama dan menempatkan hidup yang baru. Lalu yang ketiga adalah janji dan harapan di dalam firman Tuhan. Pengalaman yang didasari pada janji-janji Allah di dalam Alkitab ini memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam proses transformasi. Ini menunjukkan bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Itulah tiga dasar kesaksian dari mereka yang telah diubahkan setelah pertemuan mereka dengan Kristus. Baik, kita masuk pada ayat inti atau ayat hafalan kita pekan ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, apa kisah yang mendahului nats ini? Nah, saudara-saudara, kisah yang mendahului ayat ini adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid setelah kebangkitannya. Tetapi pada saat itu Thomas tidak hadir. Dan ketika murid-murid lain memberitahukan Thomas bahwa mereka melihat Yesus, Thomas mengatakan bahwa dia tidak akan percaya kecuali melihat menyentuh bekas paku yang ada pada tangan Yesus dan memasukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Alkitab menceritakan 8 hari setelah itu, Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-murid dan Thomas ada di situ. Dan pada saat itu, Thomas percaya jika Yesus telah bangkit dan Yesus mengatakan di dalam ayat ini atau ayat tema kita bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, siapakah engkau di dalam ayat ini? Engkau di dalam ayat ini mengacu kepada Thomas itu sendiri, salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, mengapa Thomas percaya setelah melihat? Nah, saudaraku, ada beberapa alasan kenapa sampai Thomas percaya setelah melihat. Tetapi mari kita lihat beberapa hal penting ini. Yang pertama, Thomas ini memiliki standar pembuktian yang sangat tinggi atau sangat ketat untuk menerima kebangkitan Yesus. Yang kedua, dia menginginkan pengalaman pribadi dan bukti fisik langsung mengenai berita yang dia dengarkan ini. Dan yang ketiga, hal ini menunjukkan keterbatasan imannya yang masih bergantung kepada bukti visual. Oleh karena itu, penubuat menuliskan satu-satunya alasan Thomas percaya pada saat itu karena ia mengenal oknum di hadapannya sebagai Tuhannya. Itu dituliskan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 461. Ketika dia melihat Yesus, dia percaya karena dia tahu, dia kenal siapa yang dia lihat pada saat itu. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 1068, di sana dikatakan bahwa Thomas tidak menerima undangan untuk menyentuh bekas paku dan bekas luka yang ditinggalkan oleh tombak yang ditancapkan. Tetapi ia menuntut setidaknya bukti dari penglihatannya. Ia tidak mau percaya hanya pada kesaksian orang lain. Nah, saudara, artinya di sini adalah Thomas mau mengalami secara pribadi pertemuan dengan Yesus. Dan setelah dia mengalaminya, Thomas percaya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan tidak melihat namun percaya. Dan bagaimana supaya kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat. Dan kapan berbahagia itu dapat kita terima dan kita rasakan. Nah, saudara, kata atau frase tidak melihat namun percaya ini di dalam konteks kitab Yohanes ini berarti ada 3. Yang pertama, yaitu memiliki iman yang tidak bergantung pada bukti fisik. Kemudian yang kedua, percaya berdasarkan kesaksian yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, menerima kebenaran spiritual melalui iman. Mengenai hal ini, Kerinduan Segala Zaman halaman 461 mengatakan bahwa iman Thomas akan lebih menyenangkan Kristus jika ia mau percaya kesaksian saudara-saudaranya. Sekiranya dunia dewasa ini mengikuti teladan Thomas, tidak ada seorang pun yang mau percaya kepada keselamatan. Karena semua orang yang menerima Kristus harus berbuat demikian melalui kesaksian orang lain. Oleh karena itu, apa yang dimaksudkan dengan Yesus atau apa yang dimaksudkan Yesus bagi mereka yang percaya tanpa melihat? Berhubungan dengan hal ini, Matthew Henry komentari dalam komentarnya untuk Injil Yohanes menjelaskan jika kata-kata Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak melihat alasan-alasan untuk beriman, yaitu mujizat-mujizat Kristus dan terutama kebangkitannya. Dilanjutkan bahwa hal ini bisa mengacu ke belakang, yaitu mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, yang tidak melihat tentang Yesus tetapi percaya. Tetapi juga Matthew Henry mengatakan hal ini juga mengacu kepada masa depan, yaitu kepada orang-orang yang percaya akan hal ini, orang-orang yang bukan orang Yahudi, orang-orang yang belum melihat Kristus secara daging, seperti kita saat ini, yang dapat percaya kepada Kristus walaupun kita tidak pernah melihat tentang
Yesus. Nah, saudara, oleh karena itu, bagaimana seorang dapat percaya walaupun dia belum melihat? Dapat disimpulkan, jika itu hanya bisa didapatkan dari hati yang terbuka dan mau menerima kesaksian tentang Yesus. Hal ini tidak bisa kita alami jika kita memiliki sifat menentang pada kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Lantas, kapan pahala berbahagia itu akan kita terima? Gerald Borchert di dalam The New American Commentary halaman 316-317 menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, ucapan berbahagia di dalam konteks Yohanes ini memiliki kaitan erat dengan ucapan berbahagia baik yang ada dalam kitab Matius, kitab Wahyu, dan beberapa kitab lainnya. Nah, ucapan berbahagia ini yang kedua, ini adalah pahala bagi orang yang memenuhi syarat-syarat. Contohnya berbahagia mereka yang haus dan lapar. Mereka akan dikenyangkan, dipuaskan. Di sini berbahagialah mereka yang percaya, mereka akan berbahagia. Nah, ucapan berbahagia ini kemudian menyajikan kondisi yang serius, tetapi sering ditolak oleh dunia. Kemudian, ucapan berbahagia ini merujuk kepada berkat yang diterima oleh mereka yang berpartisipasi di dalam maksud-maksud yang dituliskan di dalam ucapan berbahagia itu sendiri. Yang kelima, berkat itu merujuk kepada sukacita yang tak terungkapkan bagi mereka yang percaya. Dan berkat itu merujuk juga pada tujuan utama mereka, yaitu keselamatan karena mereka percaya. Jadi secara sederhana, kapan berbahagia itu dapat dirasakan, diterima? Itu dapat dirasakan saat itu juga, hari itu juga, ketika mereka percaya. Dan berbahagia itu juga bersifat di masa depan, yaitu mereka akan berbahagia pada saat mereka akan menerima kekekalan karena mereka percaya kepada Kristus. Dari ayat inti kita berpindah kepada pembahasan mengenang kembali kepada Abraham. Siapa dan apa latar belakang Abraham, serta apa hal penting dan pelajaran dari Abraham. Menurut Kejadian 17 ayat yang kelima, Abraham yang artinya bapa dari sejumlah besar dalam tanda kutip bangsa adalah nama pengganti pemberian Allah bagi Abram yang menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 321 artinya the exalted father atau bapa yang ditinggikan. Nah, berdasarkan silsilah di dalam Alkitab, menurut Kejadian pasal yang ke-11, Abram datang dari garis keturunan Sem, putra Nuh, tepatnya ada 10 keturunan dari Sem sampai kepada Abraham. Nama ayahnya adalah Terah dan kakeknya adalah Nahor. Kejadian 11 juga menginformasikan bahwa Abram memiliki 2 saudara, yaitu Nahor dan Haran, serta seorang keponakan bernama Lot, anak dari Haran. Istri Abram bernama Sarai, yang kemudian menurut Kejadian 17 ayat 15, namanya diganti oleh Allah menjadi Sarah. Menurut Kejadian 12, dia dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya sendiri, Ur Kasdim, untuk pergi ke negeri asing yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya dengan janji penyertaan serta berkat di sana. Abraham kemudian memperanakan Ismail dari Hagar, kemudian Ishak dari istrinya Sarah, dan juga keturunan lain dari Ketura menurut Kejadian pasal yang ke-25. Namun menurut Kejadian 21, Ishak yang lahir dari Sarah istrinya di masa tua merekalah yang merupakan putra yang dijanjikan atau anak perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, dari Ishak dan istrinya Rahel datanglah Esau dan Yakub. Dan dari 12 keturunan Yakub inilah yang namanya kemudian diganti oleh Allah menjadi Israel. Menurut Kejadian 32 ayat 28, muncullah bangsa Israel. Demikianlah Abraham telah menjadi bapa dari banyak bangsa. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 321, seperti bangsa-bangsa Arab keturunan Ismail, kemudian bangsa-bangsa Midian dan Arab dari keturunan Ketura, serta tentunya bapa dari bangsa Edom dan juga Israel. Hal yang penting dan merupakan pelajaran dari Abraham adalah yang pertama, penurutan. Dalam Kejadian pasal 12, ketika Abraham diperintahkan Allah untuk keluar dari negerinya Ur Kasdim dan pergi ke negeri yang tidak dia ketahui, dia menurut kepada Allah. Kemudian dalam Kejadian pasal yang ke-22, ketika dia diperintahkan Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anak perjanjian itu, dia tetap juga menurut kepada perintah Allah. Kejadian 26 ayat 5 menegaskan ketaatan Abraham kepada Allah. Dan hal inilah yang diangkat dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, juga Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Yang kedua adalah iman dan kepercayaan Abraham. Penurutan Abraham adalah sesungguhnya manifestasi dari kepercayaannya kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah atas janji-janji yang diberikan kepadanya. Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran.
Ekspresi imannya juga tergambar lewat kata-katanya kepada Ishak dalam Kejadian 22 ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Yang ketiga dan yang paling erat implikasinya kepada kita adalah bahwa Allah katakan dalam Kejadian 12 ayat 3 bagian akhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Kejadian 26 ayat 4 katakan, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Inilah hal penting dan pelajaran dari Abraham. Sekarang mengapa Yesus dan Yohanes serta Paulus mengajar tentang Abraham? Serta apa inti pelajaran Yesus tentang Abraham? Khususnya yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 saat berhadapan dengan orang Yahudi. Baik Yesus, Yohanes ataupun Paulus mengajar tentang Abraham karena Abraham memiliki keterikatan latar belakang yang erat dengan orang Yahudi. Namun sayangnya, kepercayaan dan pemahaman mereka tentang Abraham masih ada yang perlu diluruskan, teristimewa kaitannya dengan iman Abraham kepada Kristus dan tentang posisi Kristus di mata Abraham. Contoh, Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Menurut Andrew Study Bible halaman 1375, di sini Yesus mengakui secara terbuka bahwa dia posisinya lebih besar daripada Abraham. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 993 katakan bahwa Abraham dengan sungguh-sungguh merindukan untuk melihat juru selamat yang dijanjikan, dan ketika wahyu itu diberikan kepadanya, ia bersukacita. Pena inspirasi dalam buku devotional Ye Shall Receive Power halaman 255 mengatakan bahwa Abraham memiliki pengetahuan tentang Kristus karena Tuhan telah memberikan pencerahan kepadanya mengenai penebus dunia. Dan ia memberitahukan kepada seisi rumahnya dan kepada anak-anaknya bahwa persembahan-persembahan korban itu melambangkan Kristus, anak domba Allah yang akan disembelih untuk dosa-dosa dunia. Inti pelajaran Yesus di sini ialah bahwa dia sendirilah yang dimaksud Abraham dengan penebus dunia. Dialah yang dilambangkan dalam persembahan korban dan dialah anak domba Allah tersebut. Yesus ingin pendengarnya mengerti bahwa penggenapan wahyu Allah kepada Abraham inilah yang membuat Abraham bersukacita untuk melihatnya. Dialah yang dimaksud Allah dalam perkataannya kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh Yesus janji kepada Abraham itu digenapi. Galatia 3 ayat 8 dan 9 katakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah sekarang apa yang orang Yahudi dan pemimpin agama saat itu pahami tentang Abraham? Serta apa reaksi dari orang Yahudi dan pemimpin agama setelah mendengar pelajaran dari Yesus tentang posisi atau status Abraham? Orang-orang Yahudi sangat mempercayai bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan Abraham adalah bapa mereka menurut pernyataan mereka dalam Yohanes pasal 8 ayat 39. Paulus katakan dalam Roma 4 ayat 1, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Orang Yahudi mengkaitkan erat identitas mereka dengan perjanjian Allah dan Abraham sesuai dengan apa yang dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-17, yaitu melalui sunat mereka adalah keturunan Abraham. Nah, ketika Yesus menyatakan bahwa dia lebih besar dari Abraham dan bahwa Abraham bersukacita bahwa ia telah melihatnya, reaksi orang Yahudi dan para pemimpin agama saat itu adalah tidak percaya. Mereka katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-57, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Ini pertanyaan mereka. Atas reaksi mereka itu, Yesus menjawab dengan tegas di ayat yang ke-58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di sini Yesus secara langsung menyatakan posisi dan eksistensinya sebelum inkarnasi, serta keilahiannya kepada mereka sebab dengan mengutip frase aku telah ada, Yesus merujuk pada pernyataannya kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14 yang menyatakan identitas kealahannya. Reaksi orang Yahudi dan para pemimpin agama adalah ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah.
Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat dari tema kesaksian Maria. Siapa dia, apa latar belakangnya dalam cerita ini, dan kira-kira apa pelajaran penting dari kesaksiannya. Nah, Maria di dalam kisah ini sebenarnya adalah Maria yang sama, saudara Marta dan Lazarus, dan kemudian dia dikenal sebagai pengikut Yesus yang setia. Dan sebagai orang yang sangat bersyukur oleh karena Yesus telah membangkitkan Lazarus. Ini dicatat di Yohanes pasal 11. Ada pelajaran penting dari sifat Maria dan tindakan Maria, yaitu tentang kesetiaannya dan penghormatannya yang tulus kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa kasih dan pengabdian yang sejati itu bukan hanya kata-kata, tetapi ditunjukkan di dalam tindakan yang nyata. Gerald Borchert dalam The New American Commentary, halaman 35, mengatakan, menyentuh kaki seseorang dianggap oleh orang Yahudi sebagai sesuatu hal yang sangat merendahkan dan biasanya hanya diperuntukkan bagi para budak dan orang-orang lain yang tidak memiliki kehormatan. Nah, fakta bahwa Maria bersedia melakukan hal ini pada suatu perjamuan makan di hadapan orang lain menunjukkan betapa tinggi penghargaan Maria terhadap Yesus. Mengapa Maria rela menggunakan minyak yang mahal ini untuk meminyaki Yesus? Dan kira-kira apa keuntungan rohani yang dia peroleh dengan melakukan hal tersebut? Maria memberikan minyak mahal tersebut sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pengampunan yang sudah dia terima dari Yesus. Dan ini juga adalah penghormatan sebelum kematian Yesus. Ellen White dalam Early Writings halaman 165 mengomentari hal ini. Maria mengasihi Tuhannya. Dia telah mengampuni dosa-dosanya yang begitu banyak dan telah membangkitkan dari kematian saudara laki-lakinya yang sangat dikasihinya. Dan dia merasa tidak ada yang terlalu berharga untuk diberikan kepada Yesus. Semakin berharga minyak narwastu itu, semakin baik ia dapat mengungkapkan rasa syukurnya kepada juru selamatnya dengan mempersembahkannya kepadanya. Itulah alasan mengapa dia rela mempersembahkan minyak yang mahal. Keuntungannya adalah pengalaman kedekatan rohani yang mendalam dengan Yesus. Ini menguatkan imannya dan ini juga menghibur hati Yesus di dalam masa-masa terakhirnya sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Lalu kemudian apa reaksi murid-murid, khususnya yang bernama Yudas? Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau kita baca cerita ini, Yudas mengkritik Maria, menganggap bahwa tindakannya ini sebagai pemborosan. Padahal sebenarnya dia termotivasi oleh keserakahan. Kembali lagi Ellen White dalam Early Writings halaman 165 mengatakan, tindakan kemurahan hati Maria ini merupakan teguran yang paling tajam terhadap watak tamak daripada Yudas. Jalan telah dipersiapkan bagi penggodaan iblis untuk mendapatkan sambutan yang siap di dalam hati Yudas. Nah, dari sini kita belajar bahwa Yesus menghargai hati yang tulus dan bahwa pengabdian yang sejati dari seseorang seringkali tidak dapat dipahami oleh orang lain, apalagi oleh mereka yang hatinya tidak murni. Baik, kita masuk pada kesaksian Pilatus yang tidak disadari. Ada pertanyaan, siapa Pilatus? Apa latar belakang dan apa otoritasnya? Baik, mari kita lihat yang pertama. Pilatus ini adalah seorang pejabat Romawi yang menjabat sebagai gubernur Romawi di provinsi Yudea di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, Pilatus ini dipercayai menerima pendidikan militer dan administratif yang menjadikannya sebagai gubernur pada saat itu. Menurut sebuah prasasti yang ditemukan di Kaisaria, Pilatus ini adalah seorang komandan pasukan untuk 500 sampai 1000 prajurit.
Dan jabatannya ini mengindikasikan jika Pilatus bertanggung jawab untuk urusan sipil, urusan pajak, bahkan keamanan dan politik yang sensitif pada zaman itu. Dan mari kita lihat apa kesaksian Pilatus bagi kita dalam pelajaran sekolah Sabat dan juga di dalam buku Yohanes. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes menunjukkan bagaimana Pilatus, seorang pejabat Roma non-Yahudi, menjadi saksi kebenaran tentang identitas Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah ini juga menentangkan atau kesaksian dari Pilatus ini menekankan tema utama Injil Yohanes tentang kesaksian akan identitas Yesus yang adalah Mesias atau Anak Allah. Kemudian yang ketiga, hal ini menggambarkan atau kesaksian atau cerita Pilatus ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa mengenali kebenaran tetapi gagal bertindak sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, apa latar belakang Pilatus? Kenapa harus mengadili Yesus? Dasar apa Pilatus melakukan pemeriksaan? Kemudian dia dapati Yesus tidak bersalah sampai 3 kali. Dan mengapa dia pada akhirnya menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi dengan pengadilan jalanan? Dan apakah Pilatus sesungguhnya percaya Yesus sebagai Mesias dan Raja Semawi? Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama mengenai Pilatus. Saudara-saudara, Pilatus ini adalah gubernur Roma untuk wilayah Yudea. Dan tentu dengan jabatan ini, dia memiliki wewenang yudisial tertinggi di wilayahnya. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang kemudian membawa Yesus kepadanya oleh karena. Mari kita lihat yang pertama, kenapa sampai Yesus dibawa kepada Pilatus? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati hanya bisa dieksekusi oleh penguasa pada saat itu. Hal ini merujuk kepada Pilatus yang adalah gubernur Roma. Jadi hanya Pilatus yang bisa memberikan keputusan hukuman mati atau memberikan atau mengeksekusi hukuman mati kepada seorang penjahat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka membawa Yesus kepada Pilatus karena mereka perlu persetujuan otoritas Roma. Sanhedrin atau majelis agama ini, mereka tidak bisa menjalankan keputusan ini tanpa persetujuan otoritas Roma. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka mau membawa Yesus kepada Yahudi? Karena mereka mengubah tuduhan religius menjadi tuduhan politis. Jadi awalnya mereka mencari kesalahan Yesus mengenai hal keagamaan, tetapi mereka tidak dapatkan itu dan mereka mengambil kesempatan untuk menghukum Yesus dengan mengangkat tuduhan politis, yaitu Yesus ini adalah raja yang seakan-akan akan memberontak kepada penguasa Roma pada saat itu. Nah, saudara, Yesus pada saat diperiksa oleh Pilatus, Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah dan ini terjadi 3 kali. Kenapa hal ini terjadi? Karena yang pertama, Pilatus tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan-tuduhan itu. Yang kedua, justru Pilatus terkesan dengan jawaban dan sikap Yesus. Dan yang ketiga, kita dapat melihat pelajaran ini mengatakan bahwa Pilatus menyadari motif iri hati dari para pemimpin Yahudi. Tetapi pada akhirnya cerita ini menyatakan bahwa walaupun Pilatus menyadari itu, walaupun Pilatus memberikan kesaksian tentang Yesus, tetapi pada akhirnya Pilatus menyerah oleh karena beberapa hal. Yang pertama, dia takut kehilangan posisi politiknya. Kemudian, kenapa sampai dia menyerah pada tekanan? Karena dia merasa tekanan massa semakin kuat pada saat itu. Dan yang ketiga, dia khawatir akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Nah, kalau begitu, apakah Pilatus percaya Yesus adalah Mesias? Nah, saudara, dalam Alkitab tidak ada indikasi bahwa Pilatus sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Mesias. Pilatus lebih mementingkan keamanan posisinya daripada kebenaran yang dia tahu. Dan ini adalah contoh tragis seorang yang mengenal kebenaran, tetapi tidak memiliki keberanian moral untuk membelanya.
Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 435 menyatakan bahwa meskipun Pilatus bertanggung jawab karena telah menyerahkan Kristus untuk menerima hukuman mati, tetapi ia bersikap agak acuh tak acuh. Kemudian Roh Nubuat mengatakan Pilatus mendengar dari mereka cerita tentang segala sesuatu yang terjadi, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Tetapi dia tidak menuntut perkara itu lebih jauh. Tetapi sejak saat itu Roh Nubuat mengatakan tidak ada damai baginya. Terima kasih pendeta. Sekarang kita membahas tentang kesaksian Thomas. Siapa dan apa latar belakang Thomas? Alkitab tidak memberikan rincian spesifik tentang latar belakang Thomas sebelum menjadi murid Yesus. Apa yang sumber-sumber sekunder tampilkan hanyalah sekilas informasi yang bisa disajikan tentang Thomas yang sifatnya adalah kemungkinan. Thomas kemungkinan dilahirkan di Galilea dan berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang berprofesi sebagai nelayan pembantu. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya serba berkekurangan sehingga wataknya menjadi pesimis dan berhati-hati dalam mempercayai sesuatu. Kemungkinan Yesus memanggil Thomas secara langsung atau bisa juga diajak oleh temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi murid Yesus. Alkitab dalam Yohanes 11 ayat 16 memberi informasi bahwa Thomas juga disebut Didimus, di mana bila ditinjau dari sudut bahasa, baik itu Ibrani maupun Yunani, memiliki arti twin atau kembar. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1013 menyatakan bahwa Thomas memainkan peran yang penting dalam Injil Yohanes. Dikatakan bahwa dia muncul dalam sifat khasnya yang tulus, namun pemalu dan juga penakut. Nah, apa kesaksiannya yang menjadi pelajaran sekolah sahabat sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab? Thomas berkata dalam Yohanes 20 ayat 25, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Keraguan dan ketidakpercayaan Thomas terhadap kesaksian murid-murid yang lain bahwa mereka telah melihat Tuhan membawanya kepada pengalaman yang unik dengan Yesus. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya dan Thomas berada bersama dengan mereka. Yohanes 20 ayat 27 katakan, "Kemudian ia berkata kepada Thomas, 'Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.'" Yesus mengundang Thomas datang mendekat, melihat dan menjamahnya lantas. Kemudian Alfa Omega jilid 6 halaman 461 katakan bahwa Thomas tidak menghendaki bukti selanjutnya. Hatinya saat itu bergejolak kegirangan dan ia menyembah di kaki Yesus. Reaksinya ini tergambar dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Selanjutnya dikatakan di halaman yang sama bahwa Yesus menerima pengakuannya, tetapi dengan lemah lembut ditegurnya sifat kurang percaya Thomas. Yesus katakan kepadanya dalam Yohanes 20 ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Inilah inti pelajaran dan kesaksian Thomas, yaitu bahwa Yohanes, penulis Injil Yohanes, ingin melawan konsep melihat barulah percaya. Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Alfa Omega jilid 6 halaman 461 katakan, iman Thomas akan lebih menyenangkan Kristus jika ia mau mempercayai kesaksian saudara-saudaranya. Sekiranya dunia dewasa ini mengikuti teladan Thomas, tidak seorang pun mau percaya kepada keselamatan karena semua orang yang menerima Kristus harus berbuat demikian melalui kesaksian orang lain. Nah, apa sebab serta di mana Thomas saat itu ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya? Dan setelah berapa hari Yesus kemudian bertemu dengan Thomas. Secara spesifik Injil Yohanes atau Injil yang lain tidak memberi informasi tentang penyebab Thomas tidak berada bersama-sama murid yang lain dan di mana dia berada pada saat Yesus pertama menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah kebangkitan. Namun pena inspirasi memberi sedikit komentar. Dikatakan di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 460 bahwa saat itu serombongan murid-murid menjadikan ruangan atas yang terkenal itu tempat kediaman mereka untuk sementara dan pada waktu malam semuanya kecuali Thomas berhimpun di situ. Yang jelas Thomas berada di tempat lain, bukan di upper room atau ruang atas saat itu. Karena pada waktu murid-murid yang lain memutuskan untuk menjadikan ruang atas tempat kediaman sementara dan tempat mereka berhimpun, Thomas tidak demikian. Selanjutnya dari buku yang sama, katakan bahwa pada suatu malam, Thomas memutuskan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang lain di ruang atas. Menurut Yohanes 20 ayat 26,
Hal itu terjadi 8 hari kemudian atau 8 hari setelah penampakan Yesus kepada murid-murid tanpa kehadiran Thomas. Di saat itulah Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, termasuk Thomas yang berada di sana pada saat itu. Muncul pertanyaan, mengapa Thomas tidak percaya Yesus saat itu? Apa penyebabnya? Jawaban yang pasti adalah ada keraguan di hatinya. Keraguan ini menurut pena inspirasi adalah hasil dari keputusasaan dan juga kecongkakannya akan pengharapan-pengharapan dunia yang dia miliki. Dikatakan bahwa kegelapan dan keadaan kurang percaya memenuhi hatinya. Ia sangat mengasihi Tuhannya, tetapi ia telah membiarkan kecemburuan dan sifat kurang percaya menguasai pikiran dan hatinya. Kemudian ketika ia mendengar murid-murid menceritakan bukti yang ajaib tentang juru selamat yang sudah bangkit, hal itu hanyalah menjerumuskan dia ke dalam keadaan putus asa yang lebih dalam lagi. Jika Yesus sesungguhnya sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mungkin ada pengharapan selanjutnya tentang kerajaan duniawi dalam arti sebenarnya. Dan hal itu melukai kecongkakannya untuk memikirkan bahwa gurunya menyatakan dirinya kepada semua murid kecuali dia. Ia menentukan untuk tidak mempercayainya dan selama seminggu ia merenungkan kemalangan tersebut. Sekarang kita membahas tentang kesaksian kita tentang Yesus. Apa kira-kira dasar kita saat ini untuk bersaksi tentang Yesus? Dasar kita adalah pernyataan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Janji bahwa kita akan menjadi saksi bagi dia sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji, tetapi juga pada saat yang sama ini adalah perintah untuk pergi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang kita dapat saksikan tentang Yesus saat ini? Nah, kita dapat bersaksi tentang kasih Yesus, pengampunan dosa, keselamatan, dan perubahan hidup yang kita alami melalui iman kita kepadanya. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 347 mengatakan, pengakuan kita akan kesetiaannya adalah agen yang dipilih oleh surga untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Kita harus mengakui anugerahnya seperti yang telah dinyatakan melalui orang-orang kudus di masa lampau. Tetapi, perhatikan baik-baik, tetapi yang paling efektif adalah kesaksian dari pengalaman pribadi kita sendiri. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah ketika kita menyatakan di dalam diri kita sendiri karya dari suatu kuasa yang ilahi. Kira-kira pada kesempatan apa, di mana, dan apa media yang dapat kita gunakan untuk bersaksi? Nah, saudaraku, kesaksian itu dapat diberikan baik di gereja, di pertemuan keluarga, lingkungan kerja, atau bahkan media sosial. Dan bisa melalui berbagi pengalaman pribadi, atau lewat tulisan, video, atau bahkan diskusi langsung. Kepada siapa kita bersaksi tentang Yesus pada zaman modern ini? Kita bersaksi kepada keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, atau siapapun yang belum mengenal Yesus atau yang membutuhkan penguatan iman, termasuk kepada sesama anggota jemaat sendiri yang membutuhkan inspirasi dan kekuatan iman. Bagaimana seandainya kita mengaku percaya kepada Yesus tetapi tidak bersaksi? Apakah ada bahayanya dan mengingat ada keterbatasan di pihak kita? Nah, saudaraku, tidak bersaksi dapat melemahkan iman kita sendiri. Karena kita kehilangan kesempatan untuk meneguhkan dan membagikan keyakinan kita. Walaupun dengan keterbatasan, kita tetap bisa bersaksi melalui tindakan kita sehari-hari, melalui karakter, dan melalui doa kita agar kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup. Ellen White dalam To Be Like Jesus halaman 260 mengatakan, jika mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus lalai untuk bersinar sebagai terang di dunia,
maka kuasa vital akan meninggalkan mereka dan mereka akan menjadi dingin dan tidak memiliki Kristus. Demikianlah betapa bahayanya kalau kita secara sadar dan sengaja tidak mau atau lalai untuk bersaksi menjadi terang dunia. Bagaimana jika saya tidak mau sama sekali bersaksi, walaupun saya mengaku bahwa saya percaya kepada Yesus? Apa kira-kira pahala kalau saya bersaksi? Nah, saudaraku, menolak bersaksi sama dengan menyembunyikan terang Kristus di dalam kita. Sebenarnya ini dapat menjauhkan kita dari sukacita dalam berbagi, dan ini menahan pertumbuhan iman kita. Kembali lagi Ellen White dalam Review and Herald 21 Juli 1981 mengatakan, kepada setiap orang Allah telah mempercayakan sebuah tugas untuk memberitakan keselamatannya kepada dunia. Dalam agama yang sejati, agama Kristus, tidak ada egois atau sifat eksklusif. Lalu dia katakan, mustahil bagi seseorang untuk mempertahankan kemurahan dan kasih Allah dan menikmati persekutuan dengannya dan masih tidak merasa bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang sedang binasa bagi Kristus yang berada di dalam kesalahan dan kegelapan, yang sementara binasa dalam dosa-dosa mereka. Pahala bagi yang bersaksi adalah mereka akan mengalami sukacita dalam melihat jiwa-jiwa yang lain mengenal, dibaptis, bertobat, bertumbuh di dalam Kristus. Akan ada rasa damai, lalu kemudian ada merasakan janji hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, oleh karena kita sudah ambil bagian di dalam menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Yesus harus menegur Thomas? Bukannya memberi iman atau percaya kepada Thomas. Bukannya iman itu atau percaya adalah pemberian Allah melalui Roh Kudus? Nah, saudara, ada beberapa alasan mengapa Yesus menegur Thomas. Bukannya memberi iman. Hal ini terjadi oleh karena yang pertama, kita harus mengerti bahwa teguran yang Yesus berikan ini bersifat mendidik. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu atau kita pahami mengenai teguran Yesus. Yang pertama, teguran ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan Thomas bukan karena kurang bukti. Ada banyak bukti yang sudah diberikan kepada Thomas. Teman-temannya, sahabat-sahabat yang hidup bersama-sama 3,5 tahun, yang sama-sama mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mereka sudah katakan bahwa Yesus sudah bangkit, kubur itu sudah kosong. Terlalu banyak bukti, tetapi Thomas tidak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, teguran ini bersifat mendidik karena mengajarkan prinsip iman yang lebih tinggi. Apakah prinsip itu? Prinsip itu adalah percaya tanpa harus melihat. Kemudian yang ketiga, kenapa Yesus harus menegur? Karena teguran Yesus ini memberikan pelajaran kepada generasi selanjutnya bahwa mereka bisa percaya melalui kesaksian-kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka bisa berbahagia. Nah, saudara, sehubungan dengan iman Thomas, sebenarnya Thomas sudah memiliki dasar untuk imannya. Yang pertama, dia sudah menerima kesaksian dari murid-murid yang lain. Kemudian yang kedua, dia sudah melihat pelayanan Yesus. Dia sudah alami kehidupan bersama dengan Yesus. Dan yang ketiga, dia tahu tentang nubuatan akan kebangkitan Kristus. Tetapi masalah di sini bukan karena Thomas tidak memiliki iman. Tetapi yang pertama, masalah di sini adalah Thomas enggan menggunakan imannya yang telah dikaruniakan kepadanya. Kemudian yang kedua, karena sikap yang menuntut bukti sesuai dengan standarnya, dia lalai untuk menumbuh kembangkan iman itu di dalam hatinya. Nah, apa sesungguhnya yang salah dari Thomas? Selain karena dianggap ketidakpercayaan yang ditemplak oleh Yesus. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai hal ini. Kesalahan Thomas lebih dalam dari sekedar ketidakpercayaan. Itu dikatakan atau dijelaskan ada beberapa hal yang memberikan atau mendukung atau memberikan support kepada hal ini. Yang pertama adalah masalah keegoisan spiritual. Di sini kita bisa melihat bahwa
Thomas ini merasa kecewa. Dia merasa terluka karena Yesus pada saat itu menampakkan diri dia tidak ada di situ. Kemudian yang kedua, Thomas membiarkan kecemburuan menghalangi imannya. Dan yang ketiga, dia terlalu fokus pada pengharapan duniawi, terutama tentang kerajaan yang dalam arti duniawi. Nah, sikap ini kemudian menjadi masalah, oleh karena dia menolak untuk percaya meskipun ada bukti. Kemudian yang kedua, dia membiarkan kegelapan, keraguan itu menguasai hatinya. Dan yang ketiga, dia menetapkan standar pembuktian sendiri bagi dirinya. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kita akan mengerti bahwa pengaruh-pengaruh kesaksian itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pengaruh kesaksian orang banyak itu sangat penting. Dalam hal ini kita melihat bahwa walaupun semua orang pada saat itu sudah memberikan kesaksian, tetapi Thomas menolak. Thomas tetap pada pendiriannya. Thomas menolak kesaksian yang valid dari saksi-saksi yang dapat dipercaya, yaitu dari murid-murid Yesus itu sendiri. Dan penolakan kesaksian ini bisa menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman. Dan sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan, dari pelajaran berbahagialah mereka yang percaya, mengapa kok kita sudah lama percaya Yesus namun masih jauh dari kebahagiaan? Apa yang salah? Ada dua kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, kita mungkin sudah lama percaya Yesus namun kita masih mendasarkan kebahagiaan kepada hal-hal duniawi seperti pencapaian dan juga kemakmuran dunia saja. Maka tidak akan ada kebahagiaan sejati yang kita akan dapati di sana. Sebab apa yang ditawarkan Yesus lebih dari apa yang diberikan oleh dunia menurut Yohanes 14 ayat yang ke-27. Bahkan ketika kita mendasarkan kebahagiaan hanya ketika fisik atau jasmani kita sehat, kebahagiaan kita hanya bersifat sementara. Sebab menurut 2 Korintus 4 ayat 16, secara alami karena dosa manusia lahiriah kita akan semakin merosot dari sehari ke sehari. Yang kedua, kepercayaan kita kepada Yesus belum sepenuhnya percaya dan berserah atau belum total. Our Father Cares halaman 168 katakan, orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan dengan senang hati melakukan perintah-perintahnya. Dari kehidupan mereka yang mengikuti Dia, keresahan dan ketidakpuasan dibuang jauh-jauh. Mereka mungkin menghadapi pencobaan dan kesulitan, tetapi hidup mereka penuh dengan sukacita karena Kristus berjalan di samping mereka dan kehadirannya membuat jalan mereka itu terang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan dan mempertahankannya serta menyaksikannya kepada orang lain? Kepercayaan kita kepada Allah akan bertumbuh melalui pencarian dan pengenalan kita akan Dia. Caranya yaitu dengan tekun berdoa dan rajin mempelajari serta merenungkan firman-Nya. Seseorang hanya akan kita percaya bila kita telah lama mengenalnya dan kita memiliki hubungan yang baik dengannya. Ingat, iman timbul karena pendengaran, pendengaran akan firman Kristus menurut Roma 10 ayat 17. Semakin sering kita berhubungan dekat dengan Kristus melalui percakapan kita dalam doa dan firman-Nya, semakin kita akan bertumbuh di dalam kepercayaan kita kepadanya. The Ministry of Healing halaman 513 dan 514 katakan, berjalanlah terus dalam terang Tuhan, renungkanlah siang dan malam tentang karakternya, maka engkau akan melihat keindahannya dan bersukacita dalam kebaikannya. Hatimu akan bertumbuh dengan cintanya, engkau akan terangkat seolah-olah dipeluk oleh tangan yang kekal. Dengan kuasa dan terang yang diberikan Tuhan, engkau dapat memahami lebih banyak dan mencapai lebih banyak daripada yang pernah engkau bayangkan sebelumnya. Selanjutnya, hubungan dan kepercayaan ini bisa kita pertahankan melalui pengalaman pribadi kita berjalan dengannya setiap hari. Dalam buku Reflecting Christ halaman 349 di sana dikatakan, Tuhan mengukur setiap pencobaan. Dia mengawasi api perapian yang harus menguji setiap jiwa. Melalui pencobaan, Tuhan memimpin anak-anaknya untuk percaya dengan sempurna. Jadi kita bisa mempertahankannya lewat pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, kita bisa menyaksikan kepercayaan kita kepada orang lain bila kita yakin dengan pasti pada janji-janjinya bahwa menurut
Matius 28 ayat 18-20. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kemudian Kisah 1 ayat 8 bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita yang mau menjadi saksi baginya. Serta dia akan memperlengkapi umatnya dengan kuasa, talenta, serta karunia-karunia rohani di dalam bersaksi baginya. Dengan demikian kita akan disanggupkan menyaksikan kepercayaan kita dan kita akan menjadi surat yang hidup bagi Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mari kita berusaha menyerahkan hidup kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau telah beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya apa yang kami pelajari ini ya Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan menghasilkan buah lewat setiap tutur kata, angan pikiran bahkan tingkah laku kami sehari-hari. Tuhan, kami manusia yang lemah dan berdosa. Ampunilah kami dan bentuklah kami serta perlengkapilah kami supaya kami boleh menjadi saksi yang berkuasa dan efektif untuk kemuliaan dan hormat bagi namamu. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.